Ini daerah yang kita tempat tinggal ini disebut dengan Pasai atau Pasai, Kerajaan Samudra Pasai. Walaupun sejarawan Aceh tidak menyebut samudranya, tapi Kerajaan Pasai. Dalam catatan manuskrip seorang penjelajah bumi, penjelajah dunia, 25 tahun tak pulang-pulang kampung. Dari Maroko dia berangkat, dia pergi ke Cina. Saya baca kitab beliau itu tebalnya segini, Kitab Rihlah. Kitab Rihlah itu perjalanan catatan-catatan Imam Ibnu Battutah ketika berkunjung ke suatu daerah ataupun negara. Yang uniknya, Imam Ibnu Battutah dia tulis bahwa ada salah seorang sultan waktu itu bernama Sultan Malik Al-Zahir. Dia puji itu Sultan Malik Al-Zahir, dia sebut orangnya pintar. Kalau berbicara tak pakai translate, bisa pakai bahasa Arab. Yang uniknya, beliau cerita Sultan Malik Al-Zahir kalau pergi sholat Jumat itu tak pakai kuda, tidak pakai kendaraan, jalan kaki. Jalan kaki, pakai baju putih, orang tak tahu itu sultan. Nah itu, beliau cerita begitu dalam kitabnya itu. Yang lebih anehnya lagi, Imam Ibnu Battutah 15 hari berkunjung ke Aceh, dia tunggulah sultan di sebuah masjid, dia melihat bagaimana sultan waktu pergi sholat Jumat. Sampai di masjid, karena semua orang pakai baju putih, tak ada yang tahu di mana sultan. 2 jam dia tunggu sebelum Jumat, dia tunggu bagaimana sultan, bagaimana wajahnya, bagaimana bentuk pakaiannya, tak ada yang tahu. Jadi dia tanya sama temannya, yang mana sultan? Tak ada tahu. Sultan kami kalau dah sholat Jumat seperti masyarakat biasa. Jadi beliau cerita itu dalam kitabnya. Saking beliau bermasyarakat dan bersosial, pakaiannya sama seperti masyarakat biasa. Kapan Ibnu Battutah bisa bertemu sultan waktu itu? Setelah sultan masuk ke kerajaannya, dia ganti baju, dia pakai baju seperti mana baju raja, baru tahu bahwa itu Sultan Malik Al-Zahir. Nah, sikap seperti ini yang harus kita contohkan. Orangnya alim, orangnya pintar, pandai bahasa Arab, bermasyarakat, bersosial, nggak pernah tinggal sholat. Itu penting. Untuk apa mengucapkan Allahu Akbar, sholat tak pernah. Seorang pemimpin siapapun itu, mau pemimpin negara, pemimpin kampung, pemimpin keluarga, kalau tidak sholat, sebaik apapun pekerjaannya, sebaik apapun perbuatannya, di sisi Allah dia bukanlah orang baik. Apa yang kita buat hari ini dan insya Allah akan diperbuat oleh Agama ke depan, itu sesungguhnya juga sudah diberi contoh oleh sultan-sultan dulu. Gini yo hanamu terputus, tinggal dia ikut dalam kacau dulu tak laksanakan, tinggal jalankan saja. Ada satu manuskrip itu saya dapat di Malaysia. Manuskripnya namanya Bustanus Salatin, yang ditulis oleh ulama India datang ke Aceh jadi ulama, yaitu Syekh Nuruddin Ar-Randili. Ketika saya baca manuskrip itu, saya lihat perjalanan dakwah Iskandar Muda. Ketika tahun 1615, tahun 1615 itu Malaka sudah dikuasai oleh Portugis. Sehingga pihak Malaka meminta bantu pada Iskandar Muda untuk membumi hanguskan Portugis yang ada di sana. Kenapa? Karena Malaka sumber emas, sumber kekayaan dan perak banyak, maka dimonopoli ekonominya oleh Portugis. Ketika saya baca pada bab ke-13, di situ tertulis perjuangan dakwah Iskandar Muda. Saat Iskandar Muda mencoba menyelamatkan Malaka dari tangan Portugis tahun 1611, beliau berangkat dari Kutaraja. Berangkat dari Kutaraja, beliau pergi ke Delhi. Sampai ke Delhi tahun 1611. Dari Delhi beliau berangkat utara Malaysia sampai ke Tanah Johor tahun 1613. Ini beliau ingin serang Malaka, beliau ingin ambil alih Malaka dari tangan Portugis yang sudah memonopoli ekonomi Malaka. Jadi Sultan Malaka minta bantu ke Iskandar Muda. Kita mau belajar bagaimana cara Iskandar Muda berdakwah. Setelah itu 1613 beliau ke Johor. Setelah dari Johor beliau pergi ke Riau tahun 1614. Dari Riau beliau masuk ke Malaka, beliau hantam Malaka,
gagal total. Ribuan tentara ikut Iskandar Muda, tapi karena kuatnya pengaruh Portugis, Iskandar Muda tahun 1615 tak bisa masuk ke Malaka. Sudah, apa yang terjadi? Disinilah nanti kita tahu bagaimana sikap Iskandar Muda. Ayo kita mau belajar. Tahun 1615 karena beliau gagal, beliau berpikir. Iskandar Muda berpikir bagaimana caranya menyerang Portugis di tanah Malaka. Pulang beliau ke Kutaraja dengan ribuan tentaranya, dia pulang ke sana. Apa kata beliau? Mulai hari ini seluruh prajuritku, seluruh tentaraku, seluruh masyarakatku, seluruh bangsa Aceh, pertama, jangan bermain judi. Kedua, berpuasa sunnah. Dia punya Iskandar Muda. Ketiga, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Keempat, buatlah masjid dimanapun daerah yang belum ada masjid. Yang kelima, santuni seluruh rakyat yang susah. Yang keenam, jangan lupa kepada Allah. Dan yang ketujuh, siap membela agama Allah. Sikap itulah ternyata yang membuat tentara-tentara saat itu masa kerajaan Aceh Darussalam bangun semangatnya, bangun kegigihannya, bangun kekuatannya, karena mereka sudah mulai dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuslim wajahu wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Kata Allah dalam Al-Qur'an, barang siapa yang dirinya berserah kepada Allah, apapun dia rasakan dia kembalikan kepada Allah, maka Allah lah yang akan jadi pembimbing. Ketika 7 poin itu beliau laksanakan, beliau amalkan, beliau katakan kepada bangsa Aceh. Nih kalimat beliau nih, saya hafal sedikit. Kalimat Iskandar Muda. Iskandar Muda pada kitab Qonun Muqta Alam. Itu manuskrip Aceh yang sudah ditranslate hari ini, halaman 37 buka halaman 81. Apa kata beliau? Wahai bangsa kami rakyat Aceh, bahwa musuh terbesar kita bukanlah orang kulit putih dalam kurung Portugis, tapi musuh terbesar kita adalah orang Aceh sudah bercerai-berai. Itulah musuh paling besar di Aceh kita. Begitu kata Iskandar Muda. Pada halaman 37 Iskandar Muda memberi pesan, wahai bangsa kami rakyat Aceh, janganlah kita berpisah dari ahlu sunnah wal jamaah, tetaplah kepada madhab Syafi'i dan bertasawuf kepada Imam Junaid al-Baghdadi. Apa yang terjadi setelah 7 poin itu dijalankan oleh masyarakat? Masyarakat bahagia, tak pernah meninggalkan sholat, selalu saling menyantuni. Saat itulah berangkat lagi agresi kedua Iskandar Muda untuk menghantam Malaka, tepat pada tahun 1620 sekian. Tahun 1617 berangkat dari Kutaraja, beliau pergi ke Pahang. Dari Pahang beliau sampai ke Kedah. Dari Kedah atas beliau turun ke bawah menuju ke Nias di ujung sebelah sana. Ini Malaysia, ini Aceh, ini Nias. Dari Nias tepat tahun 1629 dengan para tentara yang sedang berpuasa, dengan para tentara yang tak pernah tinggal sholat, dengan para tentara yang dekat dengan Allah, dengan para tentara yang tidak jauh dari ulama, datang menghantam Malaka. Resmi tahun 1629 Portugis hancur sehancur-hancurnya, mereka menyerah dari tanah Malaka. Saat itulah Malaka di bawah kerajaan Aceh Darussalam, Johor di bawah kerajaan Aceh Darussalam, Kedah di atas di bawah kerajaan Aceh Darussalam, Delhi, Riau, Bugis, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, bahkan seluruh Sumatera di bawah kerajaan Aceh Darussalam. Siapa yang memimpin itu? Siapa yang membuat Aceh pernah maju? Siapa yang membuat Aceh pernah berjaya menjadi kerajaan Islam terkuat nomor 4 di dunia? Seorang anak muda umur 14 tahun bernama Syekh Sulaiman. Pandai baca Quran, pandai baca hadis, pandai beliau membaca kitab. Lalu beliau menjadi raja umur 14 tahun, berubah nama menjadi Sultan Al-Imam Al-Adil Iskandar Muda Muqta Alam.
Setahu saya 3 tahun, hampir 4 tahun saya belajar sejarah Aceh. Saya telusuri manuskrip tua. Raja-raja Aceh dulu adalah ulama-ulama. Sebaik apapun kita, sepintar apapun otak kita, sekaya apapun duit kita, setinggi apapun jabatan kita, kalau tak pernah membawa Allah dalam diri kita, kalau tak pernah membawa Rasulullah, tetap Allah tak akan pernah ridha dengan dia, dengan kelompoknya, dengan partainya, dengan golongannya, dengan komunitasnya, apapun bentuknya, Allah tak akan pernah ridha. Apalah arti kita berjuang tapi perjuangan ditiadakan Allah? Apalah arti kita berhabis-habisan nyawa membela Aceh tapi ternyata Allah tak suka dengan kita? Kenapa? Kita jauh dari Allah. Insya Allah perjuangan kita akan terus diridai Allah Subhanahu wa ta'ala.